Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kembali bersama-sama kita fajarkan puji syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, orang tua kita yang mana pada hari ini kita dengan segala nikmatnya Allah dapat berkumpul di tempat ini, di majelis ini dalam rangka guna persiapan kita menjalani ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah, yaitu ibadah umrah, yang insyaallah kita menjadi tamu-tamunya Allah, yang mana mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini, persiapan kita ini, ibadah kita lebih sempurna, dan mudah-mudahan ibadah yang akan kita jalani menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurlah, pada hari ini kita kembali dikumpulkan Allah dengan segala nikmat yang Ia berikan kepada kita, nikmat sehat, afiat, panjang umur, serta pertolongannya juga, yang mana kita harapan kita mudah-mudahan pertolongannya Allah, nikmatnya Allah senantiasa ditambah-tambah oleh Allah, dan senantiasa kita diberikan keselamatan, kesehatan, serta dipanjangkannya umur dalam teribadah kepadanya. Amin, Allahumma amin. Pertama-tama ulun pribadi inggih yang insyaallah ikut serta juga nantinya dalam pelaksanaan ibadah umrah. Pada hari ini pian mendatangi tempat ini, di tempat ulun pribadi memintakan ampun maaf. Sekiranya ada kekurangan dalam penyambutan ulun, nah sekiranya nantinya ada kekurangan dalam penyampaian ulun minta ampun, minta halal, minta ridha, dan jikalau ada kesalahan mohon dimaafi. Alhamdulillah wa syukurillah, yang mana kita akan melaksanakan ibadah umrah, salah satu ibadah yang bernilai besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena demikian, ibadah umrah adalah ibadah yang terkumpul dua golongan. Golongan pertama ibadah badaniyah, yang kedua ibadah maliyah. Jadi ibadah yang kita laksanakan umrah, haji dan umrah, itu adalah ibadah harta dan ibadah awak, badan. Nah, jadi kedua-duanya, kalau kita sembahyang itu badan aja, kita puasa badan aja, kita membaca Al-Quran badan aja dengan lisan kita. Kalau umrah badaniyah dan maliyah. Nah, makanya wajahadu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jadi makanya kita diperintahkan berjuang di jalannya Allah dengan harta terlebih utama, kemudian dengan badan kita. Nah, kenapa demikian? Karena kadang-kadang dengan harta ini termasuk yang maulah nafsu berat. Nah, karena dengan harta termasuk di antara yang maulah nafsu berat untuk melaksanakannya. Kenapa demikian? Karena kata-kata hati kita kalau beribadah dengan awak itu mudah, karena dianggap awak ini diberi Tuhan gratis. Nah, artinya apa? Tanpa ada usaha kita diberi Tuhan kehidupan, diberi Tuhan awak, mata dan sebagainya. Lalu kadang-kadang lebih mudah mengerjakan ibadah lawan badan kita. Cuma kalau beribadah dengan harta kita, kenapa lebih sulit lawan nafsu? Karena kita anggap harta itu usaha kita. Karena kita anggap harta itu kita nang mencarinya, ini milik kita, ini harta kita. Lalu apa? Lalu jadi sulit untuk menggunakannya. Nah, macam itu.
Nah lalu apa? Disinilah afdalnya. Makanya ibadah umrah, haji dan umrah, ibadah maliyah dan badaniyah, artinya kedua-duanya didapat ketika mengerjakan ibadah haji dan umrah. Dan pula insya Allah ketika kita beribadah umrah khususnya di Masjidil Haram, insya Allah kita pun mendapat di antara beberapa kelebihan, yaitu amal ibadah yang dilipat gandakan. Nah pulang. Nah, jadi kita insya Allah kalau karena kita sudah di sana, marilah kita isi dengan ibadah. Inggih, jangan bahasa kitanya cuma berjalanan atau cuma santai-santai aja. Jangan, cuma kita jadikan waktu kita kalau nyakawa jangan kosong dari ibadah. Kenapa? Karena di Masjidil Haram itu lipat gandaannya dari masjid-masjid yang lain beribadah 100.000 gandaan. Masjidil Haram. Masjid Nabawi, masjid Nabi kita Madinah itu 10.000 gandaan. Nah jadi apa? Jadi kita di sana banyak beramal beribadah. Kalau hendak gurih secukupnya aja. Karena kalau hendak ke pasar, hendak ke mall secukupnya aja. Kenapa? Ke kampung ada aja mall. Ke kampung kalau hendak gurih bahimat. Di sana bang beribadah yang nyata. Nah macam itu. Lah inggi. Kadang-kadang kita banyak santai. Inggi padahal sudah ada insyaallah kayaknya kita jadwalkan jam ini sembahyang duha misalnya jam ini kita isyraq, setelah isyraq misalnya jam 7 kita hanya ke hotel misal kayaknya ada agendakan, atau kalau nyakawa kayaknya jam 2 sembahyang tahajud, siapa nang kawa kayaknya nah siapa nang hendak bukan bapaksaan juga ada, karena mungkin karena di luar agenda barangkali insyaallah. Nah supaya apa? Supaya kita berisi ibadah. Nah itulah, nah jangan biarlah pernah inggih napa tulak banyak kawan, tulak dari tanah air banyak kawan. Inggih, cuma ketika sampai di tanah suci di Mekah di Madinah, karena yang mengikuti acara agenda tuh separuh kan ada. Kemana itu? Nah inggih bingung ya. Cuma karena ketika bobot kabis, bak pulang bisnya. Nah ya leh, nah inggih pernah kawan ulun, inggih jamaah karena inya bahalangan ke masjid. Berdiamnya di kamar, lah ingin datang bulan. Nah, bagaimana di kamar? Misalnya kamar itu ketika itu hotelnya mati lampu. Inggih, daur yang lain inggih keluaran. Misalnya apa? Ketika sudah sembahyang fardu di Masjidil Haram, yang di hotel banyak benar orang. Artinya apa? Santai di hotel aja. Nah, ya lah inggih. Padahal apa? Bintang 10 lah. Inggih kita ada di tanah suci, tanah yang luar biasa dimuliakan Allah, ibadah dilipat gandakan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yang mana mudah-mudahan kita minta ditolongi oleh Allah, diberikan kesehatan, taufik hidayah kita kawa memanfaatkan sebaik-baik. Kada jawab kita kada makan juga. Kada bau guring juga. Cuma secukupnya. Misal antara zuhur asar guring. Sadang aja dah. Ya leh, nah inggih kana asar usahakan sembahyang berjamaah. Usahakan. Nah ya leh inggih. Nah jadi kembali, jadi kita yang pertama dulu kita mengerjakan ibadah umrah, ibadah yang luar biasa, dan kita pun nantinya berada di tempat yang luar biasa mulianya. Itu dulu yang kita pastikan dulu, kelebihan kita yang akan kita jalani. Bahkan inggih di antara hadisnya Rasulullah, ujar Rasulullah, ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikum al-hajj fahajju man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq kharaja min dunubihi kayawmi waladat ummuh. Kata Rasulullah, wahai manusia, sungguh diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas kamu untuk berhaji, bujur jika mampu. Maka berhajilah oleh kamu barang siapa berhaji karena Allah dan tiada ada ia berkata-kata yang jahat, walam yarfus walam yafsuq kharaja min dzunubi kayaumi walad ummuh, maka balasannya apa? Allah Ta'ala hilangkan dosanya seperti kita baru dilahirkan oleh bunda kita. Itulah kelebihannya. Terus wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma,
Dan antara umrah yang satu dan umrah yang kemudian lagi itu adalah menjadi kifarat dosa di antara keduanya. Makanya kita kena tolak umrah, berdoa pulang, ya Allah mudahan umrah pulang kau kain. Bahkan lebih banyak lagi membawa keluarga. Ulun kah itu bahari. Ya Allah mudahan kau bawa keluarga, kau bawa bini. Ya Allah mudahan kau bawa keluarga, kau bawa hitam. Nah kah itu berdoa terus. Inggih jangan jaka bahas kitanya tuh kasukuran gembira aja berdoa pulang mudahan kau pulang umrah. Dan insya Allah orang yang umrah itu jarang sekali aja. Jarang. Kenapa? Karenanya minta hendak umrah pulang. Nah macam itu. Inggih makanya itu Rasulullah antara umrah yang satu dan umrah yang kemudian misal kita ada rezeki tahun ini umrah 2022. Inggih misalnya 2023 umrah pulang ada rezeki misalnya amin. Ya Allah, inggih. Kenapa? Itu sebagai kifarat kena. Kifarat apa? Antara umrah yang satu dan umrah yang kemudian dosa-dosa kita diampuni Allah. Makanya orang tuh ada pernah dulak umrah tuh diantaranya kenapa dosa diampuni. Ya Allah, inggih. Istilahnya biar tiap tahun ada apa? Ya Allah, inggih. Rezekinya ada aja insyaallah yang nyata dosa diampuni. Maka pian orang yang pernah umrah ini kan barangkali sudah rancak nih umrahan barangkali pula ulun yakin pian lebih banyak pengalaman dari ulun jadi ulun minta maaf lah. Nah inggih pian minta maaf inggih ulun inggih napa orang yang pernah umrah itu kenyataannya kepingin umrahnya lebih daripada yang baru umrah bujur kan inggih pernah umrah inggih tahu sudah Hajar Aswad, tahu sudah Baitullah, tahu sudah makam Nabi, ziarah ke makam Nabi, tahu sudah itu kepinginnya hendak kesana lagi lebih daripada orang yang belum. Kenapa? Karena orang yang belum itu mahaya. Kalau orang sudah ini sudah bisa merasai, lalu kepinginnya lebih lagi. Ya anggaplah macam kayak orang babini lah. Orang babini inggih amun orang belum bisa babini mahayal babini itu kakak itu pang nyaman ya rame aja kayak itu aja amun orang sudah bisa babini ampun maaf lalu napa kada ada bininya liwar tahu tua kayak pak handaknya babini pulang kenapa kan karena tahu sudah nyamannya raminya baisian keluarga. Nah demikian. Nah inggih jadi kita mengamalkan ibadah umrah itu luar biasa bahkan kelebihannya pun dosa kita diampuni. Wal haji wal umratu laisa lahu jazaa'un illa jannah. Bahkan ya Rasulullah, haji dan umrah itu balasannya tiada lain adalah surga. Nah jadi itu yang kita harapkan ya lagi balasan yang datang dari Allah yaitu ridhonya dan surganya. Yang jelas kita beribadah dulu napa sesuai nang dianjurkan Rasulullah. Dan satu dijaga dijaga juga kelakuan kita. Ini penting. Jangan sampai karena umrah dijalani, inggih sudah dilaksanakan cuma pahalanya kada ada. Kenapa garang? Karena kadang-kadang ada dosa dimuntung lah, ada sabar. Nah ini penting nih lah. Nah kadang-kadang kesabaran ini diuji Allah bukan hanya di tanah suci, bahkan di tanah air sudah diuji. Bahkan di rumah sudah diuji kesabaran kita nih. Ya la inggih sagar kasana tah. La inggih balum kana di bandara. Inggih di bandara nang karancakan tuh napa? Tuhuk mantri sudah leh. Anak manikin pasporan nih. Tuhuk mantri sudah. Baya para pasa orang salahnya Arabnya di pendiran. Seorang lawas sudah berdiri nih. Ibu pendiran nya. Apa kan di pendiran apa paham dia seorang? Ingin lawas kena kan jakanya kita kada sabar tu umma Arabnya kada pintar lalu jakanya tutung akan kami dulu di pendiran. Nah itu nah. Ya lah inggih cuman apa sabar aja sabar. Macam-macam lain lah inggih sampai kena ya Allah inggih di tanah suci kadang-kadang kesipak Arab lah disipak ini sabar aja jangan kena balas dulu nyipak jangan lah inggih sabar punya sabar supaya pahala kita dijaga jangan menyakiti orang jangan berkata-kata yang kada bagus jangan lah inggih banyak bajikir aja ya leh nah itu dijaga terjadi sebuting ibadah sudah sempurna kita gawi mulai niat tawaf sa'i tahallul sebagainya sudah bagus cuma dijaga juga pahalanya dijaga jangan bagawian nang kada bagus jangan bepandir nang kada bagus supaya nilai pahalanya dapat nah itu diantaranya. Nah, jadi bagian pertama mungkin bagian tadi kelebihannya tadi untuk persiapan kita ibadah umrah nah supaya menambah
kiat-kiat kita supaya menambah himmah kita dalam melaksanakan ibadah tersebut. Jadi kita sudah paham, inilah balasan dari Allah bagi kita yang dilaksanakan. Ini pahala yang berlipat ganda, dosa yang diampuni oleh Allah, dan insyaallah Allah Ta'ala akan berikan surganya kepada kita. Amin, Allahumma amin. Nah kemudian bagi yang membawa buku panduannya bisa aja dibuka supaya tambahan ada juga yang dibaca-baca ya ada juga yang dilihat-lihat ya barangnya kena istilahnya menghadang-hadang pesawat tarabang, menghadang-hadang bis ya ada juga dibaca bagus ya. Nah coba kita baca bimbingan manasik umrah dan haji. Nah itu langsung aja rukun umrah. Nah di situlah rukun umrah itu mungkin halaman lembar yang kedua. Ada rukun umrah. Rukun umrah niat berihram umrah. Kemudian yang kedua tawaf umrah, yang ketiga sa'i, yang keempat cukur, yang kelima tertib. Nah, jadi niat ihram umrah, niatnya itu karena dinamakan di miqat kan, pengambilan miqat. Ialah pengambilan miqat artinya peletakan kita mandang niat umrah. Nah miqat. Nah kalau kita rencana mulai Madinah, yalah mulai Madinah kan? Kita rencana ini pertama turun Madinah. Berarti kebiasaannya mengambil miqat itu adalah tempat di luar tanah haram, cuma sudah ditentukan. Di luar tanah haram cuma sudah ditentukan. Di antaranya apa? Ada Bir Ali, ada Tanaim, ada Hudaybiyah. Biasanya pengambilan miqat tempat kita berniat ihram kalau dari Madinah itu Bir Ali. Ya kan? Nah Bir Ali namanya. Nah, ini Bir Ali biasanya. Kalau kita langsung ke Makkah biasanya di Jeddah sudah ada. Nah, pengambilan miqat itu tempat kita nantinya sembahyang sunat 2 rakaat. Nah karena sebelum niat apa? Niat umrah, kita karena sebelum umrah pulih aja memakai kain ihram mulai hotel. Boleh. Misal kita hendak ba umrah bisa jar pembimbing kita karena pakai aja mulai hotel. Coba niatnya belum lagi. Atau misalnya kita lihat keadaan karena kita mulai Madinah, lihat keadaan karena kalau disuruhnya langsung pakai. Kalau misalnya jarnya kain aja dipakai, pakaian umrah, kain aja dapat. Berarti karena kita biasanya disinggah di pom bensin dulu, mandi di sini. Yang Allah ingin pakai pakaian kalau hanya kabir Ali bisa juga. Kalau nyepian karena lihat keadaan barangkali lah. Nah kayak pakaian itu. Nah cuma kembali. Jadi yang pertama niat umrah. Nah biasanya kalau kita mulai Madinah ngarannya Bir Ali. Nah biasanya. Karena kalau di Makkah karena mudah-mudahan karena kita bukan sekali umrah aja mudah-mudahan. Mungkin ada 2 kali, ada 3 kali barangkali mudah-mudahan kita awak sehat dan kesempatan ada kita umrah dan kita umrahkan kuitan kita. Dan sanak kita, perguruan kita bagus. Nah, jadi karena kita ada kalau mulai Makkah biasanya mengambil miqat, niat umrahnya ada Tanaim. Tanaim itu paling dekat lah majalah. Nah, paling dekat biasanya Bataksi Park aja. Ya, cuma kadang-kadang jadi lawasu, putar lah. Nah, jadi kita baru hubungan kita rame aja. Jadi yang pertama niat umrah. Kemudian tawaf umrah, sa'i, cukur dan tertib. Nah, cuma karena punya hendak niat umrah, kita bisa hendak umrah, mandi dahulu lah sunat mandi dahulu. Nah, perjalanan umrah. Terus disunatkan untuk melakukan umrah, mandi dan membersihkan badan dengan memotong kuku serta mencukur bulu tubuh lalu memakai wangi-wangian sebelum niatan umrah. Karena kalau sebelum berniat umrah boleh aja bahkan disuruh mandi, bersabun, ingin apa bahasa kitanya bersikat gigi, kayaknya lah, ingin berminyak harum cuma sebelum berniat umrah. Biar sudah memakai kain umrah sudah nih. Ingin mulai hotel atau mulai jalan tadi pakai sudah minyak harumnya dah. Nah, jadi sebelum itu boleh bahkan disuruh. Nah, nah karena bila sudah berniat umrah karena hanyar karena
kada dibulihakan lagi. Nah, karena akan datang ada. Terus sebelahnya pakaian umrah bagi pria memakai dua helai kain yang tidak berjahit pada saat melakukan tawaf, membuka bahu kanan dan menutup bahu kiri, disunahkan berwarna putih. Tidak boleh memakai baju, celana, sepatu yang menutupi tumit dan tutup kepala. Nah, jadi kayak ringkasnya aja lalakian. Bila kita hendak berumrah memakai kain umrah itu dua helai ini aja, tanpa ada yang lain. Tanpa ada yang lain itu apa? Kada ada lagi Pak. Salawar kada ada, jawat kada ada, tubing ada, punya dua ini aja. Habis saya sudah. Nah, ingge dua itu aja. Dua helai kain tadi. Nah, ingge. Itu bagi laki-laki. Nah, ingge. Tidak diperkenankan memakai yang lain pada itu. Kalau baju kaos di dalam kada boleh. Kalau misalnya pakai cawat di dalam kada boleh. Nah, jadi dua itu aja. Nah, ya ingge. Nah, di sini ulun praktikakan cara memakainya lah. Nah, inggih sedikit ya lah.
Jadi kena bisa aja kita latih-latih di rumah supaya lebih rapi bisa. Lah ini Insya Allah aman. Cuma tadi kembali dikasih panding lebih aman. Nah, enggak. Nah, siap. Nah, enggak. Kemudian jadi itu kain yang pertama digunakan sebagai sabuk pakaian bawah kita. Kemudian pakaian yang kedua sebagai di bahu kita. Nah, cuma catatan kalau di bahu ini ketika tawaf itu bahu sebelah kanan dibuka. Itu aja. Catatan ketika tawaf bahu sebelah kanan dibuka. Tawaf di jalan sa'i. Cuma ketika tawaf buka. Nah, cerita. Nah, itu ketika tawaf. Nah, jadi khusus ketika tawaf bahu kanan kita dibuka. Khusus ketika tawaf. Nah, cuma kayaknya ketika sa'i, ketika di jalan dan sebagainya. Nah, enggak. Kan ini tadi sudah di pusat. Nah, ini sudah di pusat tadi. Jadi ini aman-aman aja. Ini sebagai pakaian yang kedua, sebagai selendang kita. Jadi ketika selain tawaf ini aja ada, Pak. Jadi masalah. Nah, sekali masalah. Tawaf ketika tawaf kita jadi jaga. Yang kanan, bahu kanan dibuka. Ketika tawaf. Nah, itulah. Nah, enggak. Nah, mungkin kita boleh ingat. Ada pernah nang batakon kalau sudah pakaian ihram kayak pada kawis. Jujur juga. Yalah, enggak. Setengah jam lebih bunda lah. Itu kan pelaksanaan ritual umrah itu bisa lebih setengah sejam lebih. Ya barangkali adalah anak atau hajat kita aja lawan Allah, minta aja mudah aja insyaallah pian setengah harian kau jangan kawisi wallahu a'lam tinggi supaya beribadah dimudahkan semudah-mudahnya. Jadi kadang-kadang nang kawisi was-was di hati ini sudah aku jar di kampung tuh setengah jam kawisi di Madinah Makkah pian bukan ini sekali info ketika kita hendak qadha hajat lumayan jauh. Lumayan harus keluar masjidnya kayak masjid di Minwang ini halus jauh kita mengeluarkan awak aja jauh. Nah, kemudian nanti karena mendapati WC-nya turun ke bawah ya mungkin kalau antri insyaallah kada antri karena banyak benar. Nah, cuma kita kan mandi dari telepon enak aku nak WC marah saya aja silahkan nak WC marah saya kenapa supaya jangan tambahkan kabar kayak Pak WC Madinah lah kayak Pak WC Makkah aja silahkan enggak masalah. Enggak, cuma kita minta Tuhan tadi. Mudah aja beribadah artinya kalau qadha hajat tuh kau aja misalnya jarang-jarang hutil aja. Yalah hendak supaya misalnya hendak turun kita ke masjid qadha hajat. Yalah enggak karena qadha hajatnya pulang apa? Di hotel pulang sedikitlah supaya memudahkan. Cuma ada Bapak. Jadi pertanyaan tadi kayak pamun hendak qadha hajat aja silahkan qadha hajat ada jadi masalah. Enggih cuma karena ketika kita qadha hajat dipacul pakaian ihramnya di dalam WC jelas Pak. Di luar WC berbahaya aja. Ya, misalnya di hotel nah, jadi qadha hajat dipacul boleh dipacul. Boleh dipacul. Kalau misalnya kada boleh dipacul lagi bahaya busnya karena najis lah. Nah, enggih. Jadi boleh. Enggih. Nah, cuma karena catatan ketika qadha hajat karena tadi antara nang dilarang akan datang nang dilarang ketika niat ihram memakai wangi-wangian. Jadi jangan bersabun. Jangan bersikat gigi karena wangi itu masuk lah. Jadi kita tadi makanya tadi sebelum ihram, sebelum niat ihram gigi disikat, mandi sudah, minyak harum sudah, hanya menit ihram sudah. Nang lainnya tinggal aja sudah. Nah, jadi jagain nak kawisi pacul. Setelah selesai qadha hajat pasang pulang langsung. Nah, kada Bapak ya. Nah, jadi boleh aja paculan. Nah, kalau bang kena ngalih benar kena kayak pokoknya kada Bapak. Nah, itu dah enggak.
Nah jadi tadi saja pakaian yang pertama sampai di atas pusat dan di bawah lutut, alhamdulillah. Kemudian tadi caranya demikian supaya paling mudah, insya Allah paling mudah. Nah, berjalan sekandak, kada batah kelihatan lintuhot karena di belakang. Kemudian selindangnya demikian kita pakai terus hingga sampai dari mambil mikot sampai tawaf sampai sa'i kita pakai. Cuma ketika tawaf itu aja bedanya, ketika tawaf bahu kanan dibuka itu aja lah. Nah, insyaallah karena kadang-kadang hilap-hilap, makanya kayaknya insyaallah mungkin ulun atau kawanan kayaknya saya bidil aja kadang-kadang ada hilap ini aja nah lah nyaman yalah. Jadi kadang-kadang tampuk ya lah enggih kadang ngaran manusia bisa hilap lah kanyamanan kah, atau kadang-kadang pina panas benar harinya nih kalau besar longsoy kada boleh juga. Nah, dilarang juga kada boleh kepala ditutup panas-panas saja insyaallah. Nah, kada panas benar aja. Yalah enggih jadi bisa longkoyakan kada boleh. Nah, itu dilarang. Nah, enggih. Itu bagi laki-laki. Nah, jangan ditutup kepala. Nah, enggih. Dan dilarang juga apa? Boleh memakai baju, celana, sepatu yang menutupi tumit. Lah, nah itulah jujur. Kalau sandal boleh, gelang jam boleh. Kan ada kata-katanya bahari itu apa? Dilarang memakai pakaian yang berjahit ya bahari gitu boleh. Nah, enggih. Kan kadang-kadang kita memakai tas yang sebanyak itu berjahit dah. Cuma boleh aja karena itu bukan pakaian, itu kan pelengkap aja. Pelengkap. Jam pelengkap. Ya leh. Nah, panding ini kan berjahit. Ya leh kadang-kadang ada berjahitnya, istilah berjahit apa? Nang berjahit nang apa nang kayak apa artinya nang kayak demikian kayak baju tuh berjahit modelnya tah. Menyangka ini kisahnya kada berjahit kisahnya tah kayak berjahit juga. Nah, ini cuma itu doang. Sandal boleh, gelang jam boleh aja, tas yang demikian boleh aja. Nah, enggih. Nah, terus. Bagi wanita menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan dari pergelangan tangan sampai ujung jari. Nah, enggih. Mun bibinian seluruh badan kecuali muha lawan telapak tangan. Telapak tangan ini kayak sembahyang sama. Artinya kayak sembahyang sama. Telapak tangan ini maksudnya lawan hirangannya. Lah, ini kan kayak itu sembahyang kita. Di antaranya wajib menutup aurat syarat sah sembahyang. Inggih kemudian auratnya apa nang wajib dibuka kecuali muha lawan telapak tangan. Telapak tangan ini lawan hirangannya. Cuma kadang-kadang dikasih cincin. Cincin itu kegunaannya apa? Supaya jangan taloloy. Sembahyang rajin. Karena mun taloloy kan limpat pegangan tangan ini karena terbuka aurat. Nah, makanya dikasih cincin rajin lah dan di sini. Atau misalnya ini apa ngarannya? Bibinian nang kayak kaos tangan apa ngarannya? Kaos tangan dia leh. Kalau dibatis kaos kaki leh. Nah, bujur kaos tangan dia leh. Nah, sampai kasih korin leh. Nah, inggih. Pengaranya. Nah, itu teh kaos tangan katanya. Kaleman sipta, Pak. Nah, ya, inggih. Nah, itu boleh jual lah. Nah, inggih kenapa silakan. Nah, inggih. Itu bibinian. Nah, boleh lah. Ada dua nomor takon. Bolehlah kada warna-warni, boleh aja kalau bibinian boleh aja. Nah, yalah kadang harus yang putih Bang. Cuma kalau yang putih afdal. Seandainya tuh ada pian baju putih, lalu hendak umrah pakai baju putih, bagus benar. Cuma kada syaratnya aja tuh. Nah, kalau baju biasa asat atau tutup aurat sah aja. Nah, kemudian terus disunatkan untuk salat 2 rakaat ihram lalu baca niat umrah. Nah, jadi ketika sudah kita mengambil mikot, misalnya kita sudah sampai karena di Bir Ali ngarannya, di Bir Ali sampai sudah kita mulai Madinah. Nah, kita napa sembahyang sunat. Niatnya apa? Niat umrah aja. Usalli sunatan. Niat umrah. Niat ihram. Usalli sunatan ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Biasa aja atau sunat mutlak aja. Usalli sunatan raka'ataini lillahi ta'ala. Punya sembahyang sunat 2 rakaat cukup. 2 rakaat salam. Nah, kemudian setelah salam, nah disinilah mulai niatnya. Di buku sini
niatnya labbaik Allahumma umratan bisa, atau di lain ada juga nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala bisa, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Misal pulang yang boleh ibadah tawaran, boleh ibadah tawaran ngalih pulang baca atau kada hafal, yang penting niatnya sajaku berihram karena Allah Ta'ala, itu aja. Nah jadi boleh ibadah tawaran. Nah kayak niat sembahyang juga sajaku sembahyang pada zuhur 4 rakaat menghadap kiblat mengikut imam tunai karena Ta'ala, kawa kada tawar sedikit ya kawa lah inggih. Nah pada tawarannya asar kasat ta'arud ta'yinnya aja dalam takbiratul ihram, sajaku sembahyang fardu zuhur sah sudah sembahyangnya. Nah macam itulah kan betul tawaran. Cuma hendak menawar lagi, jar orang tukar seorang ngebanjar. Nawar taruh salah, nah enggak. Nah sudah. Jadi sudah sembahyang sunat, sudah salam, kemudian kita banyak ihram. Sajaku berihram karena Allah Ta'ala, atau nawaitul umrata, sajaku berumrah karena Allah Ta'ala, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah ini bisa macam itu. Nah ini karena kembali kita ingat-ingatan. Karena bapak kena bertakun bilang, inggih bapak misalnya atau ulun lah, inggih baca ini aja gini lah, inggih harus guru-guru lah baca ini aja, baca ini apa tadi niatnya bisa juga takun aja lah. Nah inggih kenapa karena kita anggaplah yang jelas yang inilah, yang jelas yang ada ini anggaplah kita satu keluarga, inggih, dan memang sekeluarga, cuma anggaplah pulang anggapan kita kan kayak ini kan ada orang berapa, ada orang Tanjung, ada orang Banjar, kayaknya jauh-jauh. Cuma karena kita di situ anggaplah kita bakal warga, artinya demikian. Amun kita bakal warga saling tolong menolong dikuatin. Jangan asa akuah kawan di kamanakah biar ini, jangan kawan pina balalah kasih ini ditarik inggih pina malamun kawan gawil burika kada itu. Nah misalnya kan ala inggih kadang bisa juga yang ala inggih karena ini saurangan ada apa misalnya nauzubillah kada dapat bulik kena bermasalah kita. Jadi kita anggaplah keluarga, ibaratnya gawin kebaikan bawai, bila ada kawan yang khilaf ingatakan, anggaplah satu keluarga saling membantu, inggih menyepin ada kawan yang hadangi itu penting kita lah. Jangan asal kita aja lah, inggih saling membantu. Nah sudah. Nah inggih. Nah kemudian sudah berniat kita nawait umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, berniat sudah kita, lalu kita biasanya menuju kota Mekah. Nah menuju kota Mekah. Nah dalam perjalanan mulai kita mengambil miqat sampai ke tanah suci Mekah, kita memperbanyak kata talbiyah. Nang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu perbanyak itu lagi bacaannya. Nah ya itu perbanyak itu. Nah inggih. Selain pada itu Bang apa boleh ajakah? Boleh aja, cuma di kitab itu yang paling afdal adalah bacaan talbiyah itu. Yang paling afdal sudah. Nah, itu Bang dibaca lagi labbaik Allahumma labbaik sampai habis baca terus sampai ke kota Makkah kan sampai. Itu aja bacaan gitu. Ada riwayat di kitab itu bahwasanya kata-kata talbiyah tersebut adalah yang pertama-tama diajarkan Allah Ta'ala lawan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lawan Nabiullah Ismail. Nah, ada ngarannya Bukit Kubais, ujar orang Bukit Kubis, nah lah macam-macam lah Kubais. Nah di situ, nah parak di kota Makkah tadi. Nah inggih. Nah kemudian, terus halaman berikut. Larangan saat berihram. Terus larangan saat berihram. Pria memakai pakaian biasa, sepatu yang menutup tumit dan tutup kepala. Jangan. Wanita berkaos tangan menutup muka, cadar. Pria dan wanita memakai wangi-wangian kecuali sebelum ihram. Nah, memotong kuku, mencabut-motong rambut, bulu, memburu binatang, nikah dan bersetubuh. Nah, ringkas saja. Nah, Jadi ada larangan di ketika kita sudah berihram.
ketika kita sudah berniat ihram. Nah, jadi ketika sudah berniat ihram itu banyak larangan. Karena kata-kata ihram itu artinya apa? Ada sesuatu banyak yang dilarang. Kayak kita sembahyang ada ngarannya takbiratul ihram. Arti takbiratul ihram apa? Artinya mulai takbir tersebut banyak yang dilarang, yang diharamkan. Ya lah engge kayak sembahyang makan kada boleh, minum kada boleh, bagarak kada boleh. Makanya takbiratul ihram. Nah, demikian juga ngarannya engge ketika kita berihram, berniat ihram, lalu apa banyak yang dilarang. Nah, engge di antaranya apa? Memotong kuku, mencabut, memotong rambut, lah bulu membulu. Nah, engge. Makanya di sini kadang-kadang kita gatal kepala. Gatal kepala. Engge. Hendak digaru supaya aman, jangan tercabutan, dipicik-picik aja. Picik-picik nah itu nah dipicik-picik aja. Jangan digaru karena saganggam ugurnya. Yalah engge kan gatal karena macam-macam lah. Nah dipicik-picik aja. Nah dipicik-picik aja, jangan digaru. Nah, kalau gugur, kalau tercabut rambut kena, nah, nya kena ada damnya, ada bayarnya lah. Nah, engge jadi dijaga. Engge. Macam-macam merah lagi, gatal dan sebagainya. Nah, jadi itu dilarang. Hati-hati kan. Jadi yang punya ada rambut gatal dipijat-pijat aja. Nah, enggak. Memburu binatang, nikah dan bersetubuh. Nah, menyetulak badu dua laki bini itu hati-hati tah. Nah, enggak bahkan apalagi yang bercumbu rayu. Lah enggak jangan juga ketika sudah ihram, sudah niat ihramnya demikian. Boleh aja. Misal ini biasa bulan puasa mambil mikot jam 2 mambil mikot sudah kata engge sudah berniat ihram kada langsung ke Masjidil Haram, kemana ke hotel dulu sahur dulu. Nah jadi sahur boleh aja, kada langsung tahu boleh aja. Nah karena di situ lah hati-hati kan. Yalah ingin jangan apa jangan sampai nambah makanan harum-harum. Karena apabila ke hotel tadi pulang bina ada pasangan yang tak berparak-parak. Kalau ku karena di sana antenanya lebih tinggi kan. Yalah ingin pengaruh apa? Pengaruh sinyalnya kuat di sana lah. Ingge hotelnya nyaman pulang ya lah. Nah ingge kan kadang-kadang berpasangan nih. Nah ya lah ingge jadi hati-hati kalau sudah berniat ihram, jangan sampai tagawi nang dilarang tadi karena ada bayar damnya lah. Nah ingge itu akan datang enak. Sudah. Dan lagi diantaranya tambahan yang dilarang apa? Berkata-kata kotor. Lah nang kasar, nang kotor itu dilarang juga ketika sudah ihram kita. Makanya tadi hati-hati. Pandiran jangan sampai karena pahala kita habis karena rusak pandiran tadi. Jangan. Nah, kemudian macam-macam tawaf. Nah, ini terus saja kita. Nah, kemudian bahagian terus di bawahnya syarat sahnya tawaf. Nah, ini syarat sahnya tawaf. Satu, menutup aurat. Nah, tadi. Nah, menutup aurat. Jadi pusat tinggi usahakan kita tutup lah. Nah, makanya tadi di atas pusat. Nah, yalah ketika tawaf. Kan sudah. Kisahnya berniat ihram sampai ke Masjidil Haram, ini sudah doa dan sebagainya, lalu kita mengerjakan rukun yang kedua, tawaf. Kita umrah satu, niat umrah, ihram sudah. Dua, tawaf. Nah, tawaf tadi kembali harus wajib hukumnya aurat tertutup. Kemudian selindangnya bahu kanannya dibuka. Nah, kemudian lagi apa? Di antara syaratnya wajib lagi apa? Suci. Nah, suci badan, pakaian. Nah, jelas sudahlah. Nah, suci di sini makanya tadi hati-hati. Kalau kita tadi qadha hajat, pacul aja. Kalau pindah ke perancingan, ya oleh karena syarat sahnya suci. Nah, ada pertanyaan. Nah, jadi ulun juga takut mau menjawab. Pertanyaannya apa? Batal di pertengahan tawaf. Hanyar sakulingan atau dua kulingan batal. Kayak apa kabar? Bodoh. Iya tadi, pokoknya kalau seandainya demikian terjadi, adanya masalahnya keluarnya bodoh, keluar, tinggi, ngalih sedikit lah, atau ngalih itu kalau ada zam-zam, ngalih juga urusannya, keluar aja, keluar, mencari pauduan, sebagainya bodoh. Apa kabar yang 2 kali putar tadi sudah sambung aja, berarti putaran yang ketiga, atau di mana batalnya?
Pas misalnya di rukun syami batalnya mulai rukun syami sambung. Nah, kadang 2 putaran sudah batal wudu tabakar 2 putarannya kada sambung aja. Ini 2 putaran sudah batal. Nah, ini cuma batalnya ini perhatikan. Batalnya di sini apa? Yang mungkin terjadi tadi bisa qadha hajat, anggaplah itu takantut misalnya atau anak awisi itu batalnya. Kalau batalnya menjawil atau tajawil lakian binian, Imam Hanafi memang kada batal, Imam Syafi'i pun kada batal. Jadi kita tetap Imam Syafi'i, dan tawaf ketika itu kada batal ketika tersentuh laki-laki dengan perempuan. Cuma syaratnya 3. 1, darurat. Jadi Imam Syafi'i ini bersentuhan lakian lawan binian kada batal darurat. Misal orang hendak gugur, orang hendak tanjakan dadaan, paksa disingkap tangannya. Ini batal aja, saut mati, singkap aja, kada batal berarti. Nah, karena darurat. Atau yang kedua apa? Tanpa syahwat. Tanpa syahwat, kada ada syahwat lalu, kada ada istilah bahasa kita nafsu ketika bersentuhan tadi, kada batal. Yang ketiga tanpa disengaja. Nah di sini, nah tanpa disengaja di sini masuk di kita. Nah kan kadang-kadang karena berdesakan, kadang-kadang tersentuh dan sebagainya, tersinggung dan sebagainya, tersimpan dan sebagainya, makanya ketika itu kada batal. Karena apa? Karena kada disengaja. Cuma amunnya Arab nih, bener. Misalnya lah napak ke bahunya, misalnya telah ini batal. Kenapa? Sangat. Nah jadi biar aman-aman aja dalam keadaan tawaf melalui Ka'bah Baitullah, tasipaknya aman-aman aja, asal jangan ada kesengajaan. Nah macam itu aja. Nah jadi aman-aman aja. Cuma kalau batal tadi seumpama qadha hajat tadi atau ada buang angin dan sebagainya, kita teruskan di mana batal tadi sampai mana, antah rukun syami, antah rukun iraqi, di sana kita teruskan. 2 sudah waktu, berarti ini keliling. Nah itu aja. Nah kemudian yang ketiga di antara syarat-syaratnya tawaf adalah mulai dari Hajar Aswad. Nah ini tawaf, yalah ini Hajar Aswad ini contoh, mohon maaf, yalah kita mahayal lah. Nah biasa di mahayal sudah. Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Nah jadi kita mulai hitungan itu karena putaran di mana ada Hajar Aswad, disitulah mulai putarannya. Biasanya kelihatan aja. Apa? Nampak orang berkerumun. Hajar Aswad berarti. Nampak lampu hijau di kanan. Nah itu Hajar Aswad. Kalau seandainya kita jauh, kadang-kadang ada kelihatan Hajar Aswadnya, cuma lampunya ada. Itu ya aja sampai. Nah jadi bisa, jadi mulai situ hitungannya kan. Mulai situ hitungan putarannya. Dan ya kita jelas saja tahu inilah putarannya arah jarum jam. Jarum jam demikian. Kalau kita putaran tawaf jarum jam. Ada hikmah di antara melawan arah jarum jam apa? Karena di sana otak kita ini banyak mainnya sebelah kiri. Ketika ke kiri itu menghilangkan rasa pusing kita. Nah, itu kita kayak ini bisa pusing. Lah, jadi itu apa? Rahasianya Allah Ta'ala mensyariatkan ketika tawaf kelilingnya melawan arah jarum jam sebelah kiri. Nah, jadi sudah mulai rukun Hajar Aswad masihnya. Kemudian Ka'bah di sebelah kiri. Nah, kemudian yang kelima 7 kali putaran. Nah, 7 kali putaran. Di sini mungkin kita ketika masuk, menurut kabar mungkin pintunya satu aja, pintu King Abdul Aziz barangkali, turun. Biasanya turunnya itu hampir Hajar Aswad biasanya. Sudah. Jadi kita sini. Ketika putaran 7 kali itu dibagi 3 kali putaran kita di luar aja, di luar.
Cuma ini sambil di luar maksudnya jauh. Karena kita hanya datang. Kada mungkin kan kita memotong. Inggih kada mau awaknya memotong. Yalah inggih kebanyakan nang direnjah. Jadi kita di luar 1 putaran di luar aja. 2 putaran di luar aja nih. Sampai 3 putaran itu sudah mendekat. Nah 4 5 6 kawa di dalam. Karena sampai hampir lawan Rukun Yamani, hampir lawan apa ngaranya Hajar Ismail, hampir lawan dan sebagainya. Karena sudah beparak tunggal di kita beparak. Karena sudah putaran ke-6 ke-7 belum berulang. Berjauh. Jangan karena putaran ke-7 di sini pian diparak kayak apa pian keluarnya ngalih ya keluarnya dipandu. Nah kan kita iringan jadi kan pemandunya bisa bagaimana keluar pulang pada putaran ke-6 dan ke-7. Jadi setelah ke-7 putarannya sudah di luar kita selesai sudah kada ada maranjah apa-apa lah ingin kada ada mahlangi orang kada ada langsungnya sudah. Nah itu kiat-kiatnya lah karena kalau kita terbawa suasana aur diparak aja misalnya tuh sudah 7 anak keluar lah ngalih banget. Kenapa jadi ngalih benar? Banyak orang nang dilalui. Nah, berarti kan kiat-kiatnya tak sulit. Jadi karena ketika putaran 1, 2, 3 biar para bagaimana. Nah, inggih kena 4, 5, 6 parak toh. Karena sudah 6, 7 itu bagaimana? Keluar pulang bagaimana? Keluar. Sampai kena 7 putaran di luar bujur. Nah, jadi nyaman belepasnya. Nah, sudah. Inggih. Nah, berada Masjid Haram. Nah, kemudian niat tawaf. Nah, inggih. 7 putaran dimulai daripada Hajar Aswad. Nah, inggih kemudian ada bila tidak dapat mencium Hajar Aswad cukup mengangkat tangan dan mengucap dari jauh mengucap lafaz Bismillah Allahu Akbar. Nah, ini ada karena bacaan tiap-tiap kita melalui rukun Hajar Aswad kita disunatkan membaca ngarannya apa? Inggih memberikan salam melawan Hajar Aswad. Nah, inggih napa Bismillah Allahu Akbar. Nah, inggih nah itu yang kada sarana bahasa kitanya mencium dulu kain aja karena mencium Hajar Aswad karena kita mengambil berkah makam Ibrahim mengambil berkah Hijr Ismail karena itu lain waktu ketika kita umrah kita khusus gawian tawaf aja jangan karena tamandak di Hijr Ismail karena ditarik oleh kawan terus janganlah nah inggih jangan kan tamandak di makam Ibrahim jangan terus saja ya lah inggih jadi pokoknya kita ketika umrah nah lain karena kita ada agenda kita mencium Hajar Aswad misal agendanya nah bisa tuh enak kalau napa kita berparak ke sini nah ya Hajar Aswad karena kita agendanya ke Hijr Ismail misal jadi silakan waktu khusus inggih waktu khusus artinya selain daripada kita umrah tadi nah jadi kalau kita umrah tawaf aja khusus jangan kena tampulu parak langsung jangan ada boleh yalah jadi kalau tawaf aja jangan bersinggah-singgah jangan bersinggah di Hajar Aswad jangan Mu'tazam jangan makam Ibrahim jangan Hijr Ismail jangan Rukun Yamani jangan pokoknya fokus tawaf aja Bapak kaina kan mengambil berkah tempatnya itu kaina bahasa pulang boleh ke hotel pulang pakaian misalnya pakaian bebas kau ini boleh kan boleh lah enggih kata enggih insyaallah boleh ya nah entah kana diatur kaina pokoknya karena kita baastilah aja aku hendak mencium Hajar Aswad baastilah selain pada umrah tadi selain nah karena bisa aja kita rangkul Hajar Aswad, Hijr Ismail, Rukun Yamani, mencium bisa aja. Nah, cuma teh khusus, bukan selain bukan umrah. Nah, enggak, karena insyaallah. Catatan bahari, enggak ujar Pak Guruan. Karena bacaannya bacaan. Di dalam ibadah umrah, bacaan itu hukumnya sunat. Sunat. Jadi karena bila mana pian terkendala ampun maaf ulun sama ulun kada hafalan dia. Ulun kada hafalan dia, maaf sama. Artinya apa? Keterbatasan misalnya apa sudah kada hafalan enggak itu. Lalu kadang-kadang jangan sampai menjadi kendala kita beribadah. Karena ketika kita umrah itu ibadahnya gawian nang banyak bukan bacaan.
Jadi seandainya pianlah, ingin tuntunan di sini kan banyak pianlah bacaannya. Putaran pertama ini bacaan, putaran kedua ini bacaannya, putaran ketiga ini bacaannya. Kan banyak nih. Inggih ulun juga belum kata ingatan juga. Lah muka kali babu waina, nah mencoba babu waina kita ada guide-nya atau dibimbing kana bisa aja mendengarkan aja. Bisa aja. Cuma misalnya kita kada bae itu kawaja. Jar paguran ulun. Putaran pertama. Mulai Hajar Aswad, putaran pertama apa? Kita baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai rukun yamani. Sampai rukun yamani ngaranya? Rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Nah, rukun Yamani ini sini kita pindah bacaannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, mulai sini aja. Nang hafal aja kira-kira Rabbana. Nah, itu aturannya di Rabbana mulai rukun Yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sudah menuju putaran kedua. Putaran kedua yang paling bagus dibaca adalah salawat kepada Nabi. Satu tadi tasbih. Subhanallah tadi sudah. Putaran kedua salawat. Barang aja sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 bisa sampai ke rukun Yamani baca pulang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin sampai pulang. Putaran ketiga, inggih kita baca banyak-banyak istighfar. Tasbih, salawat, istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah. Minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Ketiga putaran ketiga sampai rukun Yamani Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati seterusnya. Putaran keempat. Putaran keempat apa? Kita doakan kedua orang tua. Nah, ini supaya kita apa bahasanya jangan apa bingung. Maksud bingung itu apa? Apalah digawi babacaan kada bisa. Misal inggih doanya tablik-tablik itu aja misal supaya kita tambah berkah. Putaran pertama tasbih subhanallah walhamdulillah. Putaran kedua istighfar astagfirullahaladzim. Putaran ketiga apa tadi? Apa putaran kedua salawat? Putaran ketiga istighfar. Putaran keempat doakan kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bisa. Nah, nggih. Nah, sudah. Kemudian putaran yang kelima itu apa hajat kita. Nah, macam itu. Bisa di dalam hati, bisa di muntung kita dengan bahasa Arab, bisa bahasa kita apa hajat. Ya Allah, mudahan ulun diluaskan rezeki yang halal, dimudahkan segala urusan. Ya Allah, bigasakan ulun, berikan kesehatan dan sebagainya. Punya hajat sambat aja itu putaran yang kelima. Apa hajat? Nah, jadi ada sudah. Nah, kemudian putaran yang keenam yaitu kembali salawat. Putaran keenam salam. Nah, gitu. Maksudnya apa? Supaya kita di antara dua salawat. Jadi karena doa yang di antara dua salawat itu mustajab. Salawat pulang putaran keenam sudah. Putaran ke-7 kembali ditutup dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai rukun Yamani ganti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sudah selesai tawaf. Nah, jadi kemudahanlah. Jadi jangan menjadi masalah bacaannya kada hafal lah. Inggih jadi masalah. Kadang-kadang demikian. Orang menating buku. Inggih. Ini kadang-kadang maulah jadi kurang nyaman tawafnya. Orang menitih buku tapi salah kawan. Inggih orang menitih buku taranjah orang. Ya kadang-kadang lain orang sudah nyaman misalnya kau aja. Inggih. Cuma tadi kembali amunnya bukan ini kada bagus, cuma supaya kita baisi daripada kada yang dibaca
Putaran pertama tasbih, putaran kedua salawat, putaran ketiga istighfar, inggih putaran keempat doakan kedua orang tua, putaran kelima apa hajat, putaran keenam salawat pulang, putaran ketujuh tasbih pulang. Nah itu aja lah, nah inggih itu supaya mudah. Karena kadang-kadang ada diberi kadang-kadang panitia yang mikrofon, yalah inggih supaya serang-serangan. Cuma karena kebanyakan yang pakai barangkali sinyalnya terganggu juga, hilang juga kadang-kadang, atau pembimbingnya kadang-kadang kada pemimpin mikrofon cuma kalau kada mendengar juga. Nah itu kan. Jadi kalau kita sudah paham tadi, sudah kita kawal amalkan tadi, putaran pertama tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar rukun yamani rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Putaran kedua inggih salawat, yalah inggih putaran ketiga istighfar, putaran keempat doakan kedua orang tua, putaran kelima apa hajat, apa aja hajat sampai aja lah inggih sampai aja berdoa aja apa doa. Cuma jadi Imam Ghazali doa itu terbagi tiga. Doa itu terbagi tiga. Pertama ada doa yang bagus, yang kedua ada doa yang buruk, yang ketiga ada doa yang buruk benar. Nah, tadi ya. Doa yang bagus napa? Doa yang tujuannya akhirat. Itu doa bagus. Ya Allah, ulun mudahan dapat surga. Ya Allah, ulun mudahan lepas api neraka. Ya Allah, mudahan ulun lepas siksa kubur. Ya Allah, mudahan husnul khatimah. Itu doa akhirat karena itu bagus. Lah, inggih. Atau doanya dunia cuma tujuan akhirat. Ya Allah, mudahan ulun banyak harta supaya ulun kawa beramal beribadah pamurahan sebagainya. Kan boleh jago berdoa sugih boleh. Inggih, cuman apa tambahi? Mudahan ulun sugih dan pamurah. Jangan ya Allah mudahan ulun sugih aja banyak aja pemalar. Ditambahi ya Allah mudahan ulun sugih dan pamurah. Bisa sudah. Nah, jangan sampai mudahan ulun sugih tinggal situ aja. Bisa pemalar bisa. Ah, ya Allah inggih bisa enak lah kadang-kadang jauh lawan orang, lawan inya seorang aja pemalar. Ya Allah inggih kau aja nukar iwak tahu timpi aja. Nah itu pemalar benar ngarannya. Kau aja nukar iwak. Nah lain-lain misalnya kata kau itu ngarannya pemalar benar lebih daripada ingkin itu. Nah sudah itu doa yang bagus. Imam Ghazali doa tujuannya akhirat. Doa yang kada bagus apa? Doa yang malu dunia. Ya Allah, mudahan ulun sukses proyek ulun. Ya Allah, mudahan payu dagangan ulun. Ya Allah, mudahan ulun cepat dapat laki, dapat bini. Misal, dikasih itu aja. Itu kan bagus. Jaka diputingi, ya Allah, mudahan sukses usaha ulun hendak memberi makan orang lain. Misal, nah itu bagus. Doa nang buruk napa? Nang buruk tadi doa nang mata dunia. Doa nang buruk benar apa? Ketika kita berdoa cuma tujuannya maksiat. Adakah doa maksiat? Ada. Contoh ini. Mudahan di masjid ini ada yang memakai sandal hanyar. Kan itu kan doa sebenarnya. Ya laik permohonan sebenarnya. Nampak tadi supaya bersandal hanyar kan berikan kan kayak itu. Mudahan malam ini ampun rumah kuringan. Napa tadi? Cuntan berada. Nah, macam itu kan itu. Mudahan malam ini bertambungan. Lawan siapa? Lawan kakasih nah. Nah berarti kan itu doa nang kada baik nih. Kada baik benar itu. Doa maksiat ngarannya. Nah inggih. Jadi nang bagus-bagus piana tampulo di sana tampulo lah. Karena ada di antara doa itu kita mencari waktu dan tempat yang mustajab. Berdoa. Jadi cari waktu dan tempat yang mustajab. Inggih di antaranya apa? Di sisi Baitullah itu mustajab doa. Allah inggih karena kita berdoa di multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah multazam itu mustajab doa. Di hijri inggih menurut kisah kawan nih nang ada nih. Insyaallah kalaunya sabar kau aja pada tanah tagawe. Hajar Aswad. Kenapa tadi? Karena di antrinya di antre lah Allah alam kayak banyak antri Arab lah. Jadi kalau kita di Ismail ketika hendak masuk kadang hendak bakasakan dah. Soalnya membakasakan karena mengganggu orang lah. Apalagi ini mencatuk orang, mengait orang, menyingkul orang jangan lah. Mendisingkul orang engkau jangan juga. Ya inggih lah tahan-tahan nah inggih kan insyaallah kau aja karena di antri jerabar. Nah sudah. Nah jadi kembali kita tawaf sudah kita laksanakan lah. Nah inggih.
Nah, jadi mulai rukun yamani bisa jadi doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Selesai? Sudah. Nah, gitu. Selesai tawaf. Nah, kemudian ketika kita setelah tawaf, nah kemudian kita sembahyang sunat 2 rakaat. Yalah, setelah tawaf, itu biasanya sembahyang sunatnya memintangi makam Ibrahim. Anggaplah di sini letaknya makam Ibrahim. Arti makam Ibrahim itu lain Ibrahim lainlah. Makam itu tempat letak batisnya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan Allah untuk meninggikan Baitullah. Kalau Baitullah itu mulai Nabi Adam sudah ada. Adam Idris, bahkan lah Nabi Adam itu berapa kali itu berhajinya kisahnya. Nah, jadi ketika Nabi Allah Ibrahim dapat perintah dari Allah untuk meninggikan Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah itu riwayatnya hancur, roboh, itulah di ketika banjir Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kan banjir. Nah, Ka'bahnya ikut hancur. Nah, kemudian diperintahkan Allah Nabi Ibrahim untuk meninggikan. Nah, disinilah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah, disinilah batis beliau, Allah tak beliau berada. Nah, macam itu ngarannya makam Ibrahim. Biasanya kita sembahyang sunat bepintangan sini di belakang sini kan. Lah yang di belakang situ biasanya tah. Nah, karena lakian binian diatur karena biasanya lah. Nah, kadang-kadang kalau ada kakawanan biasanya menyiapkan sudah ke sini aja. Nah, supaya mencari tempat nang bagus. Sembahyang sunat. Nah, di sisi atau bepintangan lawan makam Ibrahim tadi. Langkah-langkah aja, kita baca 2 hari tertentu nih. Kita langkah-langkah aja boleh. Penting ada gambaran. Ya tadi kembali jangan punya seandainya karena ada nang kelupaan dan sebagainya, kita takon-takon aja. Yalah yang ada masalah. Nah, sudah. Nah, selesai tawaf. Sudah tawaf. Nah, selesai tawaf. Karena habis ini karena ada tanya jawab barangkali. Lah, jadi kalau ada yang ditakunakan lah, habis tentunya lah. Jadi pian siap-siapkan aja. Kalau ditakunakan, kalaunya ulun kau menjawab bisa. Kalaunya ulun kau menjawab, Ibu Haji Mardiana menjawab apa? Lagi umumnya kalau menjawab juga kami tampung dulu. Nah, ya lah ini kayaknya jawaban. Nah, jadi kalau ada takunan lah. Nah, nah, sudah selesai tawaf sudah. Nah, kemudian hendak kita sa'i. Biasanya sebelum sa'i itu minum dulu. Minum zam-zam dulu. Lah minum zam-zam. Nah, jadi supaya pulang kembali fit. Nah, ya lagi jadi jangan selesai tawaf kan tenaga terkuras sudah. Ada gampangan pian lah. Lumayan aja jauhnya. Nah, kemudian ketika selesai sembahyang sunat tadi di pintangan makam Ibrahim sudah selesai. Biasanya kami anjurkan minuman dulu. Nah, nyaman bener pian. Dingin ya lah, minum zam-zam segar pulang. Nah, siap pulang tempur sa'i. Nah, itu lalu kenapa kita melaksanakan sa'i. Nah, jadi zam-zam kita minum dulu. Nah, yang nyata dulu ini air berkah. Zam-zam ya lah, memang sejarahnya apa? Dari Nabiullah Ismail alaihissalam dengan Siti Hajar ya lah. Nah, demikian. Zam-zam itu bukan maknanya istami'. Kalau istami' itu berkumpul. Istami' berkumpul. Kalau zam-zam berkumpul, cuma jangan berhabisan, berkumpul terus. Itu zam-zam ngarannya sama katanya berkumpul juga. Cuma maknanya kalau zam-zam berkumpulnya jangan berampihan. Dan sampai sekarang ada berhabisan zam-zam. Nah, jadi kita niatkan minum zam-zam karena air yang mulia. Dimakruhkan qadha hajat dengan zam-zam. Maaf lah, terlalu jauh bang. Itu seandainya kalau ambil berkah aja, misalnya lah, qadha hajat lawan zam-zam makruh lah, karena mulia. Satu. Kemudian zam-zam, kalau biasanya kita minum banyu biasa makruh berdiri. Makruh berdiri. Kalau zam-zam ada yang mengatakan sunat berdiri karena mulia.
Cuma kalau nyoba duduk bisa juga. Cuma tadi kada makruh jadinya berdiri. Kalau kita banyu biasa, minum berdiri, makan berdiri makruh. Kalau Zam-Zam bahkan ada yang mengatakan disunatkan. Nah, ini cuma kalau yang alih berduduk biasa ada Pak. Cuma itu Zam-Zam lah. Nah, ini dinyatakan dan sebagainya, bersih hati dan sebagainya. Kenapa? Jadi banyu biasanya alat kita supaya mendapat kebaikan, minta banyu kalau paguruan, minta banyu tawar gitu lah. Kenapa jadi banyu? Karena di awak kita ini lebih 50% benda cair. Banyu. Darah itu kan banyu juga. Nah, di mana aja ada benda cair lebih 50% kan, selain daging, tulang, ya belayu dan sebagainya. Awak kita nih lebih 50% benda cair. Makanya banyu terus minta banyu aja. Kenapa jadi banyu? Karena banyu itu lebih meresap ke awak. Nah, itu makanya banyu. Kadang minta baras Bang Guru aja, kadang minta baras Bang Guru lah. Inggih. Nah, sudah. Nah, waktunya jam tadi. Nah, ada doanya. Itu halaman 63 atau halaman 63 itulah. Nah, inggih doanya halaman 63, minum Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minta ilmu manfaat, rezeki yang luas. Apa lagi wasyifaan, nah ingin sembuh daripada segala penyakit ketika minum Zam-Zam. Nah, kita tanya aja napa? Minta ilmu manfaat, minta rezeki yang luas, minta lepas dari segala penyakit ketika minum Zam-Zam itu aja. Nah, kita nang sederhana aja. Lah ingin menyepian kawa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau kita artinya aja, bismillahirrahmanirrahim, minta di hati, beri ulun ilmu yang manfaat, beri ulun rezeki yang luas, ingin hilangkan segala penyakit ulun ya Allah, minum aja. Insyaallah. Nah, gitu. Nah, sudah. Nah, kemudian halaman 66. Halaman 67. Halaman 66 67. Doa sa'i. Halaman 67. Doa sa'i. Doa ketika hendak mendaki Bukit Safa sebelum mulai sa'i. Nah, pun maaf. Nah, ini sa'i ada ngarannya Safa, ada ngarannya Marwah. Nah, ini mahayal ya. Inggih. Safa, Marwah. Pelaksanaannya karena kita lihat keadaan. Nah, pelaksanaan sa'i ini ada 3 tempat. Paling bawah, di tengah, dan paling atas. Inggih. Biasanya yang paling banyak diminati paling bawah karena ini awal. Lah inggih. Jangan tak dahulu yang di atas, di tengah tuh hanyar karena mungkin kebanyakan orangnya supaya jangan tapi kajal diulah orang 3. Paling bawah, tengah, paling atas. Cuma kayaknya kita misalnya mudah ada rezeki kawa 2-3 kali umrah, rasa ya pada saat. Kalau udah di bawah kita hari ini di tengah pulang, tengah. Kita di atas pulang, di atas bisa juga. Kalau ingin supaya jangan apa kau merasa pada saat. Nah, cuma jelas Safa, Marwah. Nah, gitu. Safa Marwah ialah memang kada lepas dari sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Allah Ismail. Sa'i ialah inggih artinya apa? Usaha yang luar biasa. Siti Hajar nah, ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, ketika di tengah turun alaihissalam meninggalkan Nabi Ismail yang masih bayi dengan ibundanya Siti Hajar. Ketika itu ditinggal Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Setelah ditinggalkan, Siti Hajar bocap, wahai suamiku, purunnya bahasa kita, purunnya pangpian meninggal kami di tengah turun. Nabi Ibrahim sambil menangis. Inggih kada bepandir. Kemudian Nabi Siti Hajar, apakah ini perintah Tuhan kamu kah? Apakah ini perintah Tuhan kita kah Allah Ta'ala? Ujar Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, bujur ini perintah Tuhan kita. Nah, punya perintah Tuhan kita, jangan Siti Hajar, insyaallah
kami akan selamat aja. Nama itu luar biasa sudah. Nah ditinggal ya kisahnya napa Siti Hajar hendak napa air inggih dari Safa bukit Safa ke bukit Marwah. Nah Safa Marwah Safa sampai 7 kali bulang balik ya la inggih. Nah disitulah ngarannya sa'i artinya usaha inggih pada aja di Safa kada banyu, di Marwah ada banyak pulang, cuma tetap pulang berbalik ke Safa pulang. Nah itu pelajaran kita. Jangan sampai putus asa. Lah inggih kadang-kadang kita kada berhasil, hanya sekali gagal, ampih sudah. Jangan. Lah inggih itu kebiasaan kita. Jangan kadang-kadang jadda wajada ketika kita sungguh-sungguh dapat ya. Nah ya lah inggih. Nah itu penting kita. Nah Safa Marwah Safa itu Siti Hajar. Nah inggih sampai napa Nabiullah Ismail. Nah inggih diberikan Allah Taala inggih mukjizatnya inggih napa mendapat air zam-zam tersebut. Nah inggih. Nah napa ketika hendak mendaki bukit Safa. Nah biasanya sudah kita sembahyang, tawaf sudah, sembahyang tadi sudah. Kadang-kadang menuju bukit Safa. Nah, anggaplah Safanya di sini. Biasanya di sini. Kenapa? Karena kita berdoa kadang ampahnya kayak itu. Nah, ketika kita berdoa di bukit Safa, berdoa karena menghadap kiblat. Nah, berdoa di sini Safa, berdoa di sini. Nah, inggih doanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah selesai karena kita baca imba aja di sana. Nah, inggih. Nah kemudian apa doa di atas bukit Safa ketika menghadap Ka'bah. Nah ada doanya Allahu Akbar Allahu Akbar semedang selesai. Nah inggih. Perlu diingat, perlu diketahui ketika Safa dan Marwah itu perjalanan 7 kali ke tadi itu bukan bolak-balik lah. Nah, dipaham. Safa dan Marwah mulai Safa ke Marwah 1. Marwah ke Safa 2. Kemudian Safa ke Marwah pulang 3. Nah jadi bukan 7 kali pulik. Nah, itu ada 7 kali perjalanan aja. Mulai Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa kembali 2. Inggih kemudian apa Safa ke Marwah 3 pulang. Nah macam itu. Jalur karena terakhirnya di Marwah. Nah terakhirnya di Marwah. Nah jadi 7 kali bukan bolak-balik 7 kali perjalanan aja. Nah ini kalau tawaf kan 7 kali. Nah keliling hari ini 7 kali perjalanan. Safa Marwah 1, Marwah ke Safa 2, kembali Safa Marwah 3. Nah terakhir karena 7-nya pasti di Marwah. Pasti di Marwah. Kalau seandainya asakunya 7-nya di sini berarti lebihan. Kalau kok aku jar 7 kenapa di Safa? 5 lebihan 5 kurang. Pokoknya finishnya di Marwah. Lah nah inggih. Kalau ini misalnya hitungan tersalah lah, nah, berarti bisa lebihan, bisa kurang. Kemudian karena ketika sa'i Safa Marwah ada namanya pilar-pilar hijau di atas canggih, lampu hijau ada di atas sana parak Marwah. Nah di situ karena ada bacaan nang biasa kita bayi-bayi bahasa bertahan nang diusahakan nang kaya rukun Yamani juga akan Rabbana nang diusahakan bacaannya itu diusahakan. Nah inggih. Nah ketika di pilar hijau inggih kalau lalakian sunat lari-lari kecil. Lari-lari kecil aja. Inggih jangan buka. Benar itu buka ngarannya lari kecil aja atau berjalan cepat. Mun binian biasa aja. Nah itu nama bacaannya Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la ta'lam innaka antallahul azizul akram. Nah itu baca baik-baik kita ramita. Ramilah inggih napa Rabbighfir warham rami la inggih baik-bayan. Nah inggih itu ketika di pilar hijau. Nah setelah waktu nang kosong sebelum pilar hijau atau sesudah pilar hijau napa nang dibaca aja sebanyak-banyaknya. Doa aja. Atau doa kan kayak tadi tiga. Ya tasbih dan sebagainya. Pokoknya doa aja. Daripada doa supaya jangan kosong. Nah, ya inggih kan nang Rabbighfir warham wa takarram wa tajawaz amma ta'lam sampai selesai itu pas pilar hijau. Berarti kan sebelum pilar hijau tadi itu napa baca doa biasa. Doa napa? Ah, ya leh. Nah, sudah. Nah, terus
Nah kemudian setelah selesai sa'i, pasti kita adanya di Marwah, kembali menghadap kiblat dan berdoa. Alah, inggih. Nah bujur berdoa, karena kita dipimpin bisa berdoanya lah dan sebagainya. Nah kemudian yang terakhir sudah selesai, kita tahallul ngarannya atau bercukur, halaman 128. Halaman 128. Nah inggih, itu napa selesai sa'i, bolak-balik Safa Marwah. Selesainya di Marwah, kita melaksanakan ngarannya tahallul atau bercukur. Nah, catatan, ketika bercukur atau tahallul bagi perempuan itu wajib mahramnya. Misal ada, kalau kadada maka bibinian juga. Nah kan kami, apalagi ada lakinya, jadi lakinya atau ada anaknya atau anaknya. Nah itu namanya tinggalkan karena tahallulnya dan menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, menghadap Baitullah. Nah Ka'bah Baitullah. Dinamakan tahallul, nama gunting rambut tahallul ngarannya. Karena apa ngarang? Karena ketika sudah tahallul berarti bebas. Arti bebas itu apa? Bebas yang dilarang tadi, minyak haram. Sudah tahallul, silakan. Inggih apalagi misalnya apa? Memotong kuku, memotong rambut dan sebagainya sudah tahallul, silakan. Misalnya apa? Hendak beli ke kamar, ya Allah inggih hendak apa bahasa sayangan lawan pasangan, silakan. Ya Allah inggih sudah tahallul. Nah inggih itu makna tahallul. Nah artinya apa? Sudah bebas. Nah inggih. Ada pertanyaan kadang-kadang. Misal ketika tahallul nang digunting ada, soalnya kan wajib rambut kepala. Nah, jangannya boleh rambut lain, janggut kan misalnya gantiannya. Jadi tetap kepala. Misalnya rambut kepala kan ada, mohon maaf, misalnya bagundulnya, kemudian ke umrah pulang, ketika tahallul bingung, mana digunting? Janggut saja boleh aja, ada boleh? Enggak, apalagi boleh nang lain kan boleh. Nah, apa? Ketika sudah rambutnya kadada, asal dilaluakan aja lading cukurnya atau guntingnya, asal dilaluakan kisahnya aja. Nah ini jangan baca lihat bulu mata aja sedikit, jangan kawan. Inggih, jadi asal ada aja tahallul. Nah inggih. Nah sama kayak besiwak. Kayak besiwak. Mohon maaf, kan besiwak ini menggosok gigi. Kalau giginya kada dapat, nah kan kayak itu pertanyaannya, kan besiwak ini banyak pahalanya lah. Nah inggih kan amal besiwak bagus lah, inggih sampai 70 gandaan sembahyang dengan ketiadaan bersiwak. Siwak bagus, bahkan lebih 10 macam lah inggih. Apa kelebihan besiwak? Di antaranya apa? Yang menggandakan pahala. Inggih sembahyang 2 rakaat cuma bersiwak atau bersikat gigi, itu bersiwak misalnya berafdal itu 70 gandaan daripada sembahyang yang kada bersiwak. 70 kali orang sembahyang sekarang 2 rakaat aja sekali aja baik nambah bersiwak tadi. Nah inggih menggandakan pahala. Kemudian bersiwak apa lagi? Memudahkan kaina kita ketika sakratul maut mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagus. Nah, mudahkan kita insyaallah. Kemudian apa lagi? Memintarakan akal, otak kita. Nah, jadi orang yang bersiwak itu awak apa akalnya pintar insyaallah. Nah, jadi banyak kelebihannya. Jadi kembali. Jadi ketika tahallul, nah, walaupun rambutnya kada ada asal dilaluakan aja. Nah, barangnya digunting-gunting kisahnya sudah jadi aja. Nah sudahlah, nah inggih habis sudah masalah gawian kita ketika umrah. Nah inggih artinya apa? Itulah rukun umrah. Pertama niat ihram ketika mengambil mikot, kemudian tawaf, inggih, kemudian apa? Sa'i, tahallul, yang kelima tartib bersusun lah. Nah bersusun sudah. Nah inggih. Cuma pian lucunya kita biar apa? Indonesia ini bisa bertambah rukun tawaf, bisa bertambah seorang. Kalau rukun tawafnya misalnya dihurang niat, inggih apa? Tawaf, kemudian sa'i, tahallul, tartib 5 aja. Kalau Indonesia bisa bertambah, napa rukunnya? 1 ketika umrah, tambahannya napa? Selfie.
Yang kedua tambahannya kadang-kadang apa? Batu tukar. Oh, yalah enggak. Jadi itu tambahannya. Ya boleh aja lah selfie-selfie, kenapa? Karena supaya membuat kenangan kita tetap ada. Anda ke Facebook, enggak. Facebook lo buat menyimpan gambar, enggak. Kenapa? Kadang-kadang menua tak hapus-hapus, bujur bang niatnya. Yalah enggak, atau kita kenapa? Kadang niat bagak itu adalah kada niat kita dijaga hati, kada niat bagak, kada niat hendak supaya pamer-pamer supaya dipadahkan orang bau, kada niatnya kita misalnya maandak di media medsos, napa niatnya supaya memberi kabar gembira lawan yang lain, lawan keluarga kita, lawan seorang juga kita ketika kita hendak membuka kenang-kenangan ada pula. Amun di HP jujur kadang-kadang hibak memori hapus pulang. Ya leh simpan di medsos. Kan niatnya itu aja. Jangan niat karena supaya dikomen orang, niatnya supaya dilihat orang. Nah, kan timbul ria ujub, timbul rusak ibadah kita. Nah, silakan aja bukan melarang lah. Kalau pang misalnya kita dilarang foto-foto aja. Bukan dilarang. Coba teh mengulah kenang-kenangan kita. Karena kenang-kenangan kita menjadi timbul pulang, hanya kita rame pulang. Oh di sini pang seorang baharina tawaf. Oh di sini pang inggih misalnya apa sa'i dan sebagainya. Boleh aja. Nah, inggih cuma tapi dijaga hati, jangan sampai niat hendak pamer. Jangan. Nah, inggih jangan. Ya tadi rukunnya selfie itu. Oh di mana ada selfie Allah. Nah, inggih dah. Inggih lawan belanja. Nah, karena belanja kita diatur supaya belanja tak atur itu hal. Nah, inggih ada nang batakot berhuruf duit. Nah, berhuruf duit bagus di mana? Bunda. Tanah air kah di Makkah? Nah, bagus di Makkah. Bujur. Artinya di tanah Arab kah, di Madinah kah, di Makkah kah? Tak bagus di sana kenapa? Murah harganya. Inggih kalau di Indonesia kadang-kadang wah ini 4.000-an lah. Nah, di situ bisa 3.800 saja sarealnya. Nah, gitu. Nah, inggih alon tanyaman pula. Inggih ngarannya Money Changer. Bahasa Arab, bahasa Inggrisnya apa? Money Changer kan? Nah, inggih punya itulah. Banyak aja biarlah kurang duitnya aja. Inggih kurang duitnya aja biarlah anak borok duit kena nyaman aja. Nah, inggih nyaman di sana biarlah sesuai kebutuhannya aja. Yalah inggih berapa sekian ada enak. Murah di sana. Nah, inggih. Nah, kemudian terakhir inggih adalah tawaf wada. Tawaf wada. Jadi biasa ketika kita hendak meninggalkan kota Mekah, baik hendak ke Madinah atau hendak balik ke kampung, melaksanakan tawaf. Nah, inggih tawaf wada. Itu diatur adalah wallahu alam karena kayak pengaturannya atau salajur bubur kabiskah atau kahotelkah pulang enak. Ya leh, nah tawaf wada tadi. Nah, inggih bisa diatur. Pohon. Inggih sikam di sana. Nah, inggih. Tawaf wada artinya hendak bulik. Kalau kita tawaf aja biasanya lah. Karena demikian sebenarnya ketika kita di Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram, inggih kalau di sana sunatnya apa? Tawaf. Kalau di masjid selain di Masjidil Haram, kalau masuk masjid sunatnya apa? Tahiyatul masjid. Nah, itu kalau selain di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram misalnya kita masuk di sana, nang sunatnya apa? Tawaf. Tawaf lah. Nah, inggih. Kalau hendak marasai bian leh enak sembahyang di sisi Baitullah, Masya Allah. Di sisi Ka'bah Baitullah, Masya Allah. Sembahyang di sana. Jadi hampir waktu sembahyang tawaf ya. Karena bila mana sampai waktu sembahyang, karena di mana kita berdiri di sanalah kita sembahyang. Masya Allah. Lah di sana. Nah, inggih biasanya sembahyang subuh biasanya lah para kawan. Nah, inggih kalau para rasanya tuh kalau kita ini kan sembahyang Allahu Akbar, ampahnya ke kiblat, ampahnya ke Ka'bah Baitullah, cuma jauh banget. Kelihatan kada juga. Ketika kita di sana, Masya Allah. Lah inggih yang kita biasanya kita hadap-hadapkan, kita arah-arahkan, kita membaca Quran hadap ke kiblat, kita sembahyang hadap ke kiblat, nuntut ilmu hadap ke kiblat, sudah di kiblatnya di muka kita, Masya Allah. Di sanalah inggih kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, inggih yang jelas di hati kita pasti tersentuh, pasti sudah. Yalah inggih pasti tersentuh lah. Kenapa begitu dahsyatnya inilah anugerah Allah taala yang tiada bisa diberikannya, bukan marga berduit kada. Kawatul kasana marga berduit kada ada. Banyak aja orang berduit cuma kada kawatul.
imma inya kada kepingin, yang jelas Tuhan kan menghendaki, banyak aja. Jadi kita syukur luar biasa, masya Allah, anugerah yang paling besar dari Allah. Ini Ka'bah, ini Baitullah di muka aku. Nah, aku beribadah di anang biasa di kampung Mahadab ini, di kampung di mana aja ibadah kita pasti ke kiblat arahnya, karena kiblat Ka'bah asyraful jihad, yang paling mulia arah adalah arah kiblat. Lalu apa kiblatnya di muka kok, masya Allah, di hadapan kok, masya Allah, pasti tersentuh hati kita beribadah. Jadi usahakan kan, jalan yang kita sembahyang fardu, pas sampai kan di mana kita banyak biasanya di situ kita sembahyang. Nah, ini luar biasa. Nah, sudah. Nah, kembali. Jadi itu di antara pelaksanaan kita ketika kita beribadah umrah, yang mana rukun tadi dijaga dan pekerjaannya dijaga. Adapun karena ketika pelaksanaannya, nah mungkin karena kita bisa aja kita ulang-ulang kaji pulang lah. Cuma ini gambarannya aja, mungkin banyak tambahan-tambahan. Nah, yang perlu diingat. Adapun karena kita kena ke Madinah, nah, inggih berarti kita target kita kaina di Madinah itu apa? Jelas ziarah makam Nabi, ya lagi beribadah di Raudhah, ya lah. Nah, inggih karena kita sama-sama kan, inggih ada di Raudhah, ya lah inggih yang luar biasa, tamannya surga, ya lah inggih antara makam Nabi dengan mimbar Nabi, Raudhah ngarannya, beribadah di sana luar biasa gandanya. Insyaallah karena kita ke sana, ya lah, kemudian ziarah makam Nabi, kemudian apa lagi ziarah Baqi, masya Allah lah, itu agenda di kota Madinah. Syuhada Uhud, Madinah adalah syuhada Uhud. Nah, jadi banyak karena kita agenda kita, maksudnya perjalanan kita yang insya Allah akan kita laksanakan sambil karena cuma ini gambarannya ada syuhada Uhud karena lah. Nah, ini kalau pusat perbelanjaan tadi kada tersebut karena nyaman aja di sana. Ya, ingin nyaman aja pian anak nukar apa ya, nyaman aja. Di Madinah masya Allah, di bawah hotel-hotel itu kalau hendak pulang enak ada aja nang di pinggir-pinggir jalanan itu. Nah, banyak lagi tuh murah-murah. Nah, cuma kayaknya namun ada askar polisi bukan ya lah ini. Dan pian seandainya anak berbelanja jangan takut bisa bahasa Arab, karena satu kasir-kasirnya penjaganya orang Indonesia juga, dan kadang-kadang nang orang Arabnya bisa bahasa Indonesia. Nah, biar santai aja. Nah, yang artinya nyaman aja biarlah. Jadi kita anggap aja, ambil di hati positif aja. Lah kita di sana nyaman aja, insyaallah makan nyaman aja, keadaan insyaallah sehat saja. Kayak itu aja biarlah, jangan kena was-was di hati. Hajin makanannya kada nyaman, aku nang basang iwak karing hana. Kayaknya kada kau makan, kayaknya aku nang basang barasa. Kalau kada rasuk jangan, rasuk aja insyaallah. Di Tuhan kan matur lah. Jadi itu memang di sana inggih nampak kan kekuasaan Allah. Di sana nampak kan rahasia yang diberikan Allah. Di kampung maaf di kampung uyuh. Di sana bisa. Adapun karena kita nang gagah, wah nyaman aku di sana aja. Misalnya kayak apakah nyaman kayak banyak ke sana. Uyuh. Nah, makanya jangan lepas daripada lah inggih aku jangan makan di sana jar inggih apa ngarannya busia kada rasuk juga kada sing makanan inggih pahit liur kenapa berdahulu jom minta ya Allah mudahan nyaman beribadah nah di sana inggih nyaman bang beribadah apakah pokoknya guringnya kan nyaman, makanannya kan nyaman, keadaannya kan nyaman aja, minta ya Allah mudahkan ulun ya Allah. Nah, itu aja tuh. Jangan begaduh awak uyuh di kampung makanan kata kau makan kayak pada jangan begaduh itu jangan. Pokoknya positif aja lawan Tuhan. Ya Allah inggih positif aja lawan Tuhan. Nah, satu. Nah, kemudian lagi apa? Kita banyak-banyak minta ampun lawan Allah. Itu dah. Segala dosa, kesalahan kita, lawan kuitan kita, ya Allah, jira tenaga kita kalau kita minta ampun. Sebelum tulak minta hal minta itu. Ya Allah inggih supaya apa kan supaya kasana kita beribadah nyaman. Nyaman beribadah ya. Inggih. Orang-orang wali itu beribadah sama-sama. Inggih membaca Qur'annya khatam. Ya inggih puasanya rancang dan sebagainya. Kenapa garang jadi nyaman beribadah bukannya tuh? Karena bukannya kada banyak dosa di hati. Itu aja. Itu jawabannya. Jadi nang maulah kita kada nyaman beribadah itu dosa.
Nah, jadi kita nih pangulir beribadah apa garang marganya salah pamakan engkah kada. Aku nih jadi kuliah Qurannya dah. Abang ditambahkan jaring tarus ya. Kada itu kada. Lah ya jadi nang pangulir beribadah kita nih napa banyak dosa. Banyak dosa. Nah, makanya tadi kita sebelum tulak kita minta ampun untuk hakawita yang udah mati. Keluarga jadi minta hal minta itu kita minta ampun lawan Allah juga kalau dosa nang kadang ingatan apa dan sebagainya supaya beribadah ringan di sana nyaman beribadah nyaman. Kenapa jadi nyaman? Karena kada berdosa. Nah macam itu. Nah diakui banyak benar dosa ya Allah. Minta ampun ya Allah, ya Allah, kuitan sebagainya, minta doakan Pak Guru sebagainya supaya dosa kita habis, beribadah nyaman. Kalau kau beribadah nyaman itu dosa kada. Itu aja jawabannya. Inggih. Padahal kadang-kadang orang-orang wali nang salih nang ibadah tuh awaknya kurus saja, lama aja. Cuma beribadah kau aja sama laman 10 rakaat. Kau aja beribadah sama laman 20 rakaat. Kenapa garang? Karena orang kada berdosa. Saurang awak gagah, kuat, satirik. Inggih salahnya napa puasa kada tahan. Kenapa garang? Karena kada baukur itu. Kada baukur jasmani kada. Napa baukur dosa dan kada dosa kada ada ibadahnya. Nah, ya lah inggih, mudahan dosa diampuni kita barataan lah. Nah, inggih. Nah, jadi itu tambahan. Nah, inggih. Ya, mungkin karena ada aja kita insyaallah agenda-agenda kita baik di Madinah, baik di Makkah, artinya acara bebasnya tak ada yang. Nah, di antaranya di Madinah tuh karena kita ada di sembahyang di Masjid Kuba. Nah, itu nanya tadi lah. Kalau ingin kena sembah apa? Wudu di hotel kita ya lah ingin kemudian kena sembahyang sunat di Masjid Kuba. Ingin yang mana sembahyang sunat di sana 2 rakaat sama pahalanya dengan umrah juga. Nah, insyaallah salah. Nah, jadi kena kehendak ulun kayaknya biarlah jamaah kita khususnya nang keluarga kita nih khususnya kalau nyakaina kita bakal banyak berapa bunda 50-an sekolah 2 bisan itu wah sebuah bis itu 50 tah 36-an ini 20 bisa 60-an dah artinya tak 40 orang tinggi kita jadi masalah kita artinya sama aja niatnya sama aja cuma masuk nang keluarga kita nah ini lah tinggi kita ulah grup WhatsApp ulah grup WhatsApp ya. Jadi kegiatan bukan kita hendak memisah orang, ada kita amunya kepala grup kita karena pimpinan kita kegiatannya kita umpan terus. Cuma kan ada nang di luar itu. Nang di luar itu. Ya kita tulakan ya. Han ada kayaknya kita mambil mikan pulang. Ada kayaknya atau kita Masjid Kuba biasanya ada sebuah panitia itu Masjid Kuba biasanya sekali. Kalau kita 2 kali tulakan pulang. Nah, ya maksudnya kita. Jadi kita sembahyang tahajud kita tahajud jam 2 berjanjian sudah siapa nang kawan turunan bimbe. Nah kan kita. Nah, jadi kita bikin grup WhatsApp kan insyaallah supaya ada info dan sebagainya khusus buat kita. Nah, cuma karena kita kada memisah kepala rombongan kita jangan kita umpat terus cuma kan ada waktu yang kosong. Dan biasanya diberi oleh panitia supaya kita bisa. Nah, supaya jangan kita waktu tuh apa ya tadi amun anak guring aja. Secukupnya aja. Hendak ke pasar aja, secukupnya aja. Lah inggih, ternyata kita gunakan sangat beribadah dulu nyata. Nah, kita atur makan, istirahat kita barataan kan lah supaya jangan sampai kita kurang sehat dan sebagainya kita atur kan lah. Cuman apa? Isi ibadah nyata. Nah, insyaallah ini kita kan waktu berapa nih? Kurang lebih 12 harian lah ngeblah. Ya lah, nah inggih kita persiapkan kita lah supaya kita bagus persiapan kita. Nah, itu diantaranya lah. Nah, mungkin itu aja secara ringkas. Nah, inggih daripada kegiatan kita hari ini pengukuhan atau dari antara penjelasan sebagai umrah ataupun sa'i tadi dan sebagainya, inggih tahu sebagainya yang mana mudah-mudahan kita diberikan Allah kelancaran dan mudah-mudahan apa yang kita niatakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inggih. Nah, itu kiranya yang dari ulun. Nah, inggih. Kemudian selepas ini inggih bila mana ada anak ditakunakan silahkan takunakanlah. Nah, inggih insyaallah kalau misalnya apakah dan sebagainya. Aja ulun tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan anugerahnya memberikan kita kesehatan, keafiatan sampai kita waktu berangkat umrah sampai di tanah suci dan sampai kembali ke halaman diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan. Mudah-mudahan ibadah yang nantinya akan kita kerjakan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan mudah-mudahan diterima
diterimanya oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dengan berkah kita melaksanakan ibadah umrah, Allah Subhanahu wa taala menazarah kita, memandang kita dengan rahmatnya, dan mudah-mudahan kita pada taat mendapat ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu aja mungkin sedikit daripada ulun. Nah, inggih salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.